Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mu Jogja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya di kesempatan kali ini? Insya Allah kembali bersama Bunda Nofri dan Bunda Fat dalam acara Bincang-bincang seputar Ramadan. Dan tema kita kali ini adalah amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Iya, betul. Bunda Nofri, tentunya di bulan Ramadan 30 hari ini kita butuh menghiasi dengan amalan-amalan penting banget supaya kita tidak sia-sia. Betul. Ya, supaya tidak sia-sia selama bulan Ramadan itu kita bisa mengambil sesuatu yang paling besar nilai pahalanya. Betul. Ya, seperti sudah disebutkan di dalam sebuah hadis, amalan utama yang pertama adalah makan sahur. Ternyata makan sahur itu adalah amalan utama ya. Amalan utama karena di sana ada dosa yang diampuni. Masya Allah, kemudian betul. juga ada keberkahan. Walaupun hanya seteguk air, sampai saking pentingnya makan sahur itu, Rasulullah mengatakan sahur itu barokah, maka jangan kalian tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Masya Allah, indah banget. Makanya sebenarnya kalau kita makan sahur itu juga perlu dengan kekhusyuan, Bunda Fat. Jadi tidak banyak berbincang-bincang yang tidak berguna. Kemudian juga jangan nonton dan tayangan-tayangan juga yang lawak-lawak dan sebagainya. Justru kita makan dengan sahur karena di saat itulah malaikat bersalawat untuk kita, dosa-dosa kita diampuni, ada keberkahan. Artinya kita seolah-olah kita makan ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu amalan yang pertama. Yang kedua ya, menyegerakan berbuka puasa. Ya, bukan kita sok-sokan nanti aja lah, pokoknya saya pengen lebih lama lagi puasanya. Itu mungkin ya justru dosa ya kalau menunda. Itu berarti menyepelekan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Menyegerakan bulan puasa, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa ya, seperti disebutkan di dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim bahwa umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka. Artinya kalau sudah waktunya Bunda berbuka, maka segeralah membatalkan puasanya. Betul, iya. Mungkin selanjutnya Bunda untuk yang amalan utama tadi? Iya, ada masih banyak sekali amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Kalau tadi Bunda Nofri sudah menjelaskan sahur, kemudian menyegerakan berbuka, maka ada amalan yang lainnya tidak boleh ditinggalkan juga nih saat-saat ya. Ada sholat tarawih dan sholat malam. Masya Allah. Sholat tarawih dan sholat malam memiliki banyak keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dengan sholat tarawih itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi jangan sampai kita lewatkan. Maka berarti kita harus memiliki kekuatan ya. Sebenarnya maaf ini sedikit ya. Rupanya yang bisa kita menjalankan sholat malam sampai dengan selesai gitu, itu iman kita gitu. Karena ternyata banyak orang tua-tua kuat sedangkan yang muda-muda nggak kuat gitu ya. Berarti iman yang bisa membawa kita tadi, makanya dengan keimanan gitu ya, waktisaban gitu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Lanjut Bunda untuk amalan. Selanjutnya amalan yang lebih utama lagi adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an nih. Tadarus. Betul, tadarus. Bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Di bulan Ramadan lah Al-Qur'an pertama kali diturunkan ke dunia ini. Masya Allah. Di bulan Ramadan. Betul. Pada bulan Ramadan juga Al-Qur'an diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, bertadarus Al-Qur'an selama bulan Ramadan termasuk kebiasaan yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi kita betul-betul meniru Rasulullah untuk selalu bertadarus ya. Kita ittiba kepada Rasulullah ya. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanan beliau meningkat pada bulan Ramadan.
yaitu ketika didatangi Jibril setiap malam Ramadan, ia bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah. Bedanya Rasulullah bertadarus dengan malaikat kita dengan keluarga, dengan kampung, betul. Sama-sama indahnya. Ya. Terus selanjutnya Bunda, untuk amalan-amalan yang tidak boleh kita tinggalkan ya, karena ini berpahalanya tinggi sekali karena ada di dalam perintah Rasulullah, yaitu memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah, berlipat-lipat pahalanya ya. Iya, kita mudah sekali memberi siapa yang membutuhkan gitu. Kita longgarkan lah ya, longgarkan dompet kita gitu dengan secepat mungkin. Ada dalam hadis kan Rasulullah katanya ketika bulan Ramadan sedekahnya seperti kilat angin, gitu. Seperti kilat ya. Apa angin ya? Ada angin yang berhembus ya, gitu ya. Angin berhembus saking cepatnya. Itu perlu kita tiru ya. Tidak mungkin Rasulullah mengajarkan itu kalau tidak ada keutamaan atau pahala yang tinggi buat kita tiru gitu ya. Rasulullah itu orang yang sangat pemurah dengan sumbangannya atau dengan sedekahnya. Namun saat beliau di bulan Ramadan beliau bersedekah dengan secepat angin berhembus tadi ya, ada juga kilat ya. Dan yang keenam adalah tadi memberi makan orang yang berpuasa. Ini luar biasa banget. Ini kalau sampai ditinggalkan kita rugi sekali. Kenapa? Kita puasa hanya bisa 30 hari maksimal ya. Tetapi dengan memberi makan orang berpuasa, ternyata kita bisa melipat gandakan puasa kita. Karena di dalam sebuah hadis, barang siapa memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Artinya kita dapat double pahala ya. Puasa dia kita dapat pahala, puasa kita juga dapat pahala. Jadi rugi banget. Jadi makanya marah sekali memberi makan orang buka. Itu kita harus cari terus, kita coba. Misalnya di sini sudah penuh, kita cari tempat-tempat yang lain ya, karena ini keutamaannya luar biasa. Selanjutnya Bunda Fat? Ya, selanjutnya lagi yang tidak kalah pentingnya nih bulan Ramadan ya. Adalah menjaga lidah dan anggota tubuh. Ini yang sering kita lalaikan ya Bunda ya. Disunahkan untuk meninggalkan semua perkataan kotor dan keji, serta perkataan yang membawa kepada kefasikan dan kejahatan. Termasuk di dalamnya adalah ghibah, mengadu domba, dusta dan kebohongan. Masya Allah, itu makanan sehari-hari sebelum Ramadan. Jadi kita pada saat Ramadan harus jijik dengan kata sifat-sifat itu ya, berdusta, bergibah, menyakiti orang, apalagi Bunda ya tadi, kebohongan, kemudian mengadu domba. Ya, kita ibaratkan itu makanan enak yang tidak dipanasi sudah 10 hari. Bagaimana bentuknya ya, udah jamuran dan sebagainya. Jadi kita harus jijik dengan sifat-sifat tersebut. Dan selanjutnya nih pendengarmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari keburukan ya, menahan diri dari keburukan. Jika melakukan hal-hal buruk bisa membuat ibadah puasa kita sia-sia. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Udah berat-berat puasa, udah lapar-lapar gitu ya, sama laparnya yang satu dapat pahala, yang satu dapat. Masya Allah. Ya, jadi itu karena apa itu tadi? Karena melalaikan ya, tadi mungkin dengan berkata bohong, dusta, itu menyakiti orang, bertengkar, itu bisa menghilangkan pahala-pahala lainnya ya. Kewajiban terpenuhi, pahala hilang. Betul. Dan puasa kita sia-sia. Iya. Dan yang terakhir kita harus memperbanyak doa. Betul. Kenapa? Karena pada saat itu ya, pada saat itu telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya, karena di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka. Ya, pintu-pintu langit akan dibuka dan ya pintu neraka akan ditutup. Artinya apa tadi? Doa kita langsung menembus ke langit. Ya, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita doakan langsung menembus ke langit. Dan pada saat itu Allah begitu pemurahnya mengabulkan doa-doa kita. Ya.
Terus kemudian di bulan itu setan-setan akan diikat. Di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang. Ini hadis dari An-Nasai. Jadi ini penting banget, harus kita renungkan. Kita lebih baik banyak berdoa dibanding banyak ngobrol. Ya, yang mungkin kadang obrolan itu banyak menyakiti orang, atau banyak lalai, lari ke gibah, ya, lari ke gibah, atau melakukan hal-hal yang logo, yang sia-sia, karena itu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita berdoa, doa kita langsung tembus ke langit. Demikian Bunda. Ada yang satu tertinggal nih tadi Bunda. Satu hal yang utama juga ini. Apa itu? Yaitu i'tikaf Bunda. Iya, i'tikaf merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau sendiri yang selalu melakukan di bulan Ramadan. Beliau selalu melakukan sampai dengan akhir hayatnya. Betul. Ya, perlu kita contoh ya. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Anas dan Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi SAW biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sejak beliau tiba di Madinah sampai beliau wafat. Masya Allah, semoga Allah memudahkan kita semua, juga para pendengar radiomu ya. Kita sambut bulan pesta ibadah ini dengan ibadah-ibadah terbaik buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian amal-amal utama ya yang tentunya jangan kita tinggalkan ya Bunda ya, harus kita lakukan ya. Ada tadi berapa nih? Sampai 10 ya amal-amal utama yang harus dilakukan ketika bulan Ramadan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk bisa melakukan amal-amal utama tersebut dan betul-betul mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pendengar radiomu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pertemuan kali ini kita akan menutup kebersamaan kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.